Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar kita pagi hari ini? Haleluya, semuanya luar biasa. Amin. Berikan senyummu yang termanis buat sebelah kanan kirimu. Dengan semangat pagi kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Oh haleluya, luar biasa. Mari kita persiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Sungguh-sungguh kita membuka hati kita saat ini. Dan biarkan Roh Kudus menjamah hidupmu. Biarkan Roh Kudus menempati hatimu. Tujukan hatimu, matamu biarlah terfokus hanya Tuhan. Bawa penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Pujianmu yang terbaik. Karena hanya Dia yang layak disembah dan dipuji. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh datang ke rumah-Mu. Bersama-sama kami yang mau memuji, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama kami saat ini Tuhan. Karena Engkaulah yang mempunyai tempat ini. Dan kami percaya kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Ketika kami membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pagi hari. Engkau yang berkuasa atas setiap pujian kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat Tuhan saja yang pujikan pujian ini. Hidupku. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu.
Jemaat Tuhan, ungkapkan rasa syukurmu lewat pujianmu. Dengan nyanyian kau berikan bagi Tuhan. Mari bernyanyi bagi Dia saat ini. Berikan pujianmu yang terbaik, karena Dia merindukan engkau memuji Dia. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sahabatku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sahabatku hidup. Engkau alasan sahabatku hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami ada di tempat ini sampai hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan, setiap waktu yang kami miliki, setiap kesempatan yang kami punya, semuanya kami mau lakukan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Semuanya siap memuji Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu yang percaya.
Kita pagi hari kita mau bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh dahsyat buat kita. Amin. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari sama-sama bersyukur buat Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Selamat syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Mari kita mau belajar lagu baru saat ini. Setiap pujian, setiap nyanyian yang kita berikan, kita mau belajar. Amin. Haleluya. Semuanya bersyukur, bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin.
sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya, haleluya. Semuanya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Semuanya kita dipenuhi dengan sukacita dalam Tuhan, amin. Karena dialah sumber sukacita kita. Haleluya, silakan duduk. Kita mau siapkan persembahan kita. Sama kita mengangkat persembahan kita, kita dengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku tahu ya Tuhanku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak-bapak kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa persembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Menjadi manusia,
bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami yang telah kami naikkan kepadamu Bapa, untuk menjadi suatu korban syukur di hadapan-Mu Bapa. Sebentar lagi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui firman-Mu. Ajar kami, didik kami Tuhan, agar kami tetap bertumbuh di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Ya, puji nama Tuhan. Tema kali ini adalah menaati firman Kristus. Jadi firman Kristus ini konteksnya bisa Alkitab, tetapi juga bisa dalam kehidupan keseharian kita. Jadi Tuhan masih tetap berfirman. Walaupun ada yang tertulis, tetapi Tuhan tetap masih berfirman kepada setiap kita. Baik itu lewat hati atau pendengaran atau apapun orang di sekitar kita, Tuhan masih berbicara. Jadi dalam konteks ini adalah ketaatan. Kesetiaan tanpa ketaatan itu cuman kepalsuan, akan menimbulkan kepalsuan. Istilahnya udah lama jadi Kristen, tapi nggak pernah taat, nggak pernah beribadah, jadi Kristen KTP aja. Makanya ketaatan itu sangatlah penting. Lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton doa. Kenapa? Karena taat itu lebih berharga. Karena yang dilakukan Yesus itu adalah taat. Makanya kita meneladani apa yang telah
ajarkan oleh Yesus. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat yang 12 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan yang genap. Saya minta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bacakan ayat yang ganjil agar kita membaca sambil mendengarkannya bersama-sama. Tetaplah kerjakan keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita baca bersama-sama ayat yang terakhir 3-4. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Wow. Mengerjakan keselamatan. Kita sudah selamat belum sih? Nah, ini dia yang jadi satu pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah selamat? Kita sudah selamat, amin? Amin. Nanti kita akan renungkan keselamatan ini. Jemaat Filipi adalah jemaat yang mendapatkan apresiasi. Apresiasi itu pujian. Pujian positif dari Rasul Paulus. Jadi Filipi ini ditulis oleh Paulus untuk menguatkan jemaat di Filipi. Dan dia mengapresiasi dari ketaatan jemaat Filipi. Karena kematangan rohani, jemaat Filipi itu udah matang rohaninya, yang mereka tunjukkan mereka menjadi jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Jadi apresiasi itu sangatlah penting bagi kita juga. Bapak-bapak juga harus mengapresiasi baik itu anak, baik itu apapun bawahan gitu. Jadi ketaatan itu butuh pujian. Tetapi bukan kita taat untuk mendapatkan pujian, salah. Tetapi itu adalah penghargaan yang harus kita terima. Seperti anak, wah ketika anak berprestasi di sekolah, hargai itu. Hargai itu. Hadiahkan. Supaya apa? Supaya dia dapat mempertahankan. Supaya dia mendapatkan satu kebanggaan. Seperti Ion juga, Ion saya suka sekali apresiasi kan. Saya nggak segan-segan untuk belikan mainan, tapi yang murah-murah gitu. Jadi saya belikan terus Ion mainan. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan papi hadiahkan ini. Jadi ada kepemimpinan yang otoriter, ada kepemimpinan yang tegas. Kalau tegas itu kita ngobrol dulu sama anak. Nah, kamu nggak boleh ini ya. Si Ion itu suka ngeludah sekarang. Ngeludah itu nggak dosa ya. Tetapi kalau salah tempatnya itu bisa jadi masalah. Apalagi ngeludahin orang. Makanya saya marahin. Nak, kamu nggak boleh ngeludah sembarangan. Saya kasih tahu dulu pemahaman yang benar. Kalau meludah ke tong sampah. Oh iya Pak. Ngeludah lagi. Saya tegur lagi. Kalau ngeludah di tong sampah. Nanti kalau ngeludah sembarangan papi pukul ya.
Oke, janji ya, janji. Kepemimpinan yang tegas, dia akan beritahukan ada sanksi. Ketika engkau melakukan hal ini, engkau akan menerima ini. Kalau enggak diberitahu dulu, kita main sikat, main hajar, main pukul. Itu namanya otoriter. Keras. Enggak tahu apa-apa, salahnya apa. Kan anak-anak enggak tahu. Ngeludah itu, emang salah ludah itu apa, ngeludah itu apa. Kan enggak tahu, masih kecil, polos. Makanya kita berikan pemahaman dulu. Supaya nanti kalau dipukul dia sadar apa yang telah ia lakukan. Kita mukul juga bukan berarti harus keras gitu, enggak. Kita mukul itu untuk menyadarkan dia tuh salah. Kalau udah ngaku kesalahannya, udah sadar, ya nggak perlu dihukum. Hukuman itu nggak perlu. Nah, makanya pertobatan itu menghindarkan kita dari yang namanya penghakiman. Hukum itu nanti Tuhan tegakkan seadil-adilnya. Makanya yang boleh menghukum atau menghakimi itu hanya Allah. Penting ini untuk mengapresiasi, apalagi kalau dia sudah taat. Wah, puji anak kita. Poin yang pertama, taat meski tanpa pengawasan. Taat itu ada dua sudut pandang yang berbeda. Taat ketika dilihat pemimpin. Ada juga taat ketika dia tidak dilihat pemimpin. Nah, ini dapat dibedakan. Yang tulus sama yang enggak tulus. Makanya diri sendiri itu bukan ketika ada orang lain banyak. Enggak. Tetapi ketika engkau sedang sendiri, engkau ngapain? Itu diri sendiri. Itu engkau sedang jadi dirimu sendiri. Apakah engkau masih mau taat atau enggak? Itu diri sendiri. Bukan ketika engkau datang ke gereja memuji Tuhan. Haleluya. Enggak, saudara. Engkau bisa menjadi orang lain. Tapi ketika engkau di rumah, di kamarmu sendiri, nah itulah engkau sedang jadi apa di situ. Itu namanya diri sendiri. Apakah engkau masih mau taat akan firman Tuhan ketika orang tidak melihatmu? Nah, kita yang cross check. Saya bukan menghakimi di situ. Saya ingin mengingatkan kita lagi supaya kita semakin lebih bersemangat lagi. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini Rasul Paulus mendorong jemaat agar melanjutkan ketaatan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Terus dipus sama Rasul Paulus, ayo didorong. Dia selalu menyemangati lewat tulisan-tulisannya dari penjara loh. Rasul Paulus penjara tetap semangat melayani Tuhan. Supaya mereka semakin diberkati, jemaat Tuhan semakin teguh. Wah, dia rela. Matanya itu kalau kita perhatikan dalam konteks sejarahnya, matanya itu udah rabun. Banyak yang menafsirkan bahwa usia Paulus sudah enggak lagi muda. Udah tua, masuk penjara tuh udah tua, kondisi udah tua. Bayangin, masih semangat untuk memberkati lewat tulisan-tulisannya. Makanya kita hargai ini. Ketika kita membaca kisah hidupnya, teladannya, kita teladani. Karena sangat luar biasa. Ketaatan yang bukan hanya dilakukan pada saat ada kehadiran pemimpin rohani. Tetapi juga terutama tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi. Ketika Paulus di penjara pun mereka jemaat di Filipi tetap taat, tetap konsisten dalam menjalankan ibadah, tetap saling membangun. Dan di sinilah Paulus mengapresiasi ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan suatu tindakan yang tidak tulus, berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasinya. Nah, kita pahami dulu mengerjakan keselamatan. Keselamatan itu sudah kita terima. Bukan berarti tidak bisa hilang. Loh, iblis di sini masih cari pengikutnya loh. Followersnya masih kurang iblis. Kenapa? Karena dia berontak gak mau sendirian.
Karena hari akhir itu, Tuhan bukan menggambarkan hari akhir itu tentang salju turun, bunga sakura, terus ada pelangi, wah indah banget hari akhir. Enggak. Hari akhir akan diwarnai dengan yang namanya peperangan. Makanya engkau tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Hanya kepada satu Tuhan. Kalau enggak menyembah Allah yang benar, engkau salah. Menyembah Allah yang salah. Nah, itu dia. Makanya di sini keselamatan masih bisa hilang enggak? Masih bisa dicuri enggak? Masih. Iblis masih mencari dengan berbagai macam cara untuk mencuri, untuk menyebloskan kita ke dalam penjaranya. Supaya apa? Supaya kita menjadi tawanan si iblis. Ini dia. Makanya kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Kata Yesus kepada kita apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah meneladani jalannya belum? Kita sudah ikuti jalannya belum? Kita sudah ikuti kebenarannya belum? Kita sudah ikuti kehidupannya Yesus belum? Indikasi-indikasi yang dihasilkan dari kehidupan Yesus itu apa? Disalib. Ada yang tahan di sini disalib. Kita benar, kita disalahin loh. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menyalibkan orang loh. Kita nih yang harus pikul salib, bukan kita yang menyalibkan orang. Jangan gara-gara kita, omongan kita orang merasa tertuduh, merasa bersalah. No, jangan. Makanya bertobat itu bukan berarti kemarin saya merokok, sekarang saya enggak merokok, saya boleh menghakimin orang merokok. Enggak, bukan gitu saudara. Bertobat tuh cara pandang kita tuh udah berubah. Kita enggak menghakimin lagi. Kalau kita menghakimin apa bedanya dengan si iblis? Iblis itu penghakimannya luar biasa, intimidasinya luar biasa. Luar biasa. Yudas Iskariot enggak bertobat karena apa? Intimidasi iblis. Bunuh diri dia. Bunuh diri. Makanya kita jangan sampai sama, serupa dengan si iblis. Iblis itu apa? Pemberontak. Iblis itu malaikat sebenarnya, makhluk kudus. Tuhan gak pernah ciptain iblis. Nah ini dia yang harus kita pahami. Di neraka kan banyak orang bilang, kita disiksa sama iblis. Hei, neraka Tuhan ciptakan itu untuk siapa? Iblis. Kok iblis nyiksa kita di neraka? Enggak. Neraka itu diciptain untuk si iblis, si pemberontak ini, bukan untuk kita. Makanya jangan sampai kita kebawa dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. Kita harus tetap merenungkan firman Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh, supaya kita dapat mengenal Tuhan yang benar. Ini dia, karena jalan yang benar itu bukanlah jalan yang indah. Kita tahu juga Yesus setiap datang memberitakan kebenaran, ditolak. Setiap dia datang ke sini melakukan mujizat, tetap disangkal. Tetap bahkan ada yang lemparin. Bahkan terakhirnya disalib. Dan hal itu bukanlah hal yang mudah. Makanya kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Apa bedanya manusia dengan iblis sih? Iblis mengenal Tuhan enggak sih? Apakah iblis mengenal Tuhan? Kenal. Kenal, dia tahu itu Tuhan. Dia tahu Yesus itu anak Allah, tahu. Kita tahu Yesus anak Allah, tahu. Kita tahu Yesus Tuhan, tahu. Nah ini dia yang membedakannya. Di Matius 8 ayat 29, ada orang yang kesurupan. Ada orang yang kesurupan. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Hai anak Allah, apakah engkau kemari untuk menyiksa kami?
Berarti Yesus punya wewenang di situ. Dia bisa menyiksa, tetapi bukan waktunya. Di sini dikatakan, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini di Matius 8 ayat 29. Jelas di situ Yesus menjadi hakim. Dia tahu, iblis itu tahu Yesus adalah hakim segala hakim. Makanya saking takut dan gemetarnya itu iblis, izinkanlah kami untuk berpindah kepada babi-babi. Sehingga babi-babi itu jatuh ke jurang dan mati. Yang membedakannya dengan kita dengan iblis apa? Ketaatan. Hanya ketaatan. Iblis aja takut dan gentar sama Tuhan. Kita takut dan gentar enggak sama Tuhan? Nah, ini dia. Mengerjakan ketaatan itu takut dan gentar enggak sih? Apa kita anggap remeh karena sudah menjadi kehidupan sehari-hari? Itu kita nih ibadah melakukan peperangan rohani. Secara enggak langsung kita doa itu penuh kuasa. Mematahkan segala kuasa si jahat. Mematahkan, menghancurkan kuasa gelap dalam nama Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Adakah kita merenungkan firman Tuhan setiap hari? Adakah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari? Gak akan bisa hanya sehari kita jadi rohani. Ketika kita tengking iblis, kok kawan nengking kawan? Nah, kacau. Ini dia. Makanya ketika ada ayah yang anaknya sakit ayan, waktu Yesus turun gunung, apa yang dikatakan Yesus? Kenapa murid-muridnya tidak bisa menengking si iblis itu? Karena iblis tipe yang ini hanya bisa diusir melalui berdoa dan berpuasa. Enggak bisa ketika mau doa berpuasa dulu. Wah, iblis ini harus ditengking dengan berpuasa dan berdoa. Terus kita berpuasa dan berdoa. Enggak bisa kayak gitu. Makanya kehidupan keintiman dengan Kristus lah yang membawa kita. Kuasa itu turun, otoritas itu turun. Ketika kita sudah intim sama Tuhan. Makanya kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah, nah di sini di ayat yang 13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ingat, yang mengerjakan keselamatan di dalam kita siapa? Allah. Mengerjakan ketaatan di dalam kita siapa? Allah. Mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau bahasa Alkitabnya itu, bahasa kerohanian itu biasanya disebut dengan kehendaknya. Menurut kehendaknya. Yang mengerjakan lebih dahulu siapa? Keselamatan? Yesus. Siapa yang dipilih Tuhan untuk menggenapi hukumnya? Yesus. Dan sekarang sekarang pun yang masih bekerja terhadap kita adalah Roh Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kita jangan sampai kita berbangga diri, sombong diri karena kita udah taat terus kita merasa bangga, enggak. Karena semua itu yang mengerjakan udah Allah. Semuanya, makanya ketika Tuhan disalib, apa yang dikatakannya? Semua sudah selesai. Bukan kita lagi yang mengerjakannya kok. Kita ini hanya berjalan di rule aja. Makanya jangan sampai kita melenceng ke kiri, melenceng ke kanan. Tuhan udah siapin jalannya. Ini jalannya, ikutin. Jangan melenceng lagi ke kiri, ke kanan. Kita cuman udah ikutin aja tujuannya. Sebab apa? Sebab yang dari sorga lah tahu jalannya ke sorga. Kalau dari bumi tiba-tiba tahu jalan ke sorga, bohong. Makanya Allah turun. Dia gembala yang baik. Dia tahu tujuannya kemana, destininya kemana. Dia kasih tahu. Ini loh jalan yang benar. Nah, makanya roh Allah. Allah itu roh. Makanya benih kekudusannya ditaruh pada Yesus. Makanya Yesus lahir melalui perawan Maria. Bukan dari hasil persetubuhan. Makanya kita harus memahami firman Tuhan supaya apa? Supaya kita juga dapat memberitakan Injil. Memberitakan keselamatan kepada orang-orang. Kok Tuhan manusia? Nah itu dia. Jadi pertanyaan lagi.
Kita harus bisa jelasin. Ini loh benihnya, ini loh supaya kita dapat tubuh kemuliaan, ini benihnya. Kita ini udah tercemar. Makanya kita dikuduskan kembali oleh darah yang mahal ini. Mahal banget darahnya. Makanya kita harus kerjakan keselamatan. Jangan sampai kehilangan keselamatan. Keselamatan ini mahal. Jangan tukar sama apapun. Jangan tukar sama apapun. Taat tanpa persungutan. Nah ini ya poin yang kedua. Taat tanpa persungutan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada dorongan dalam bagian ini untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Tanpa persungutan dan perbantahan. Sungut itu ya ngedumel. Ini lagi. Disuruh ini, aduh ginilah. Banyak banget alasannya. Bila perlu sembunyi dia. Supaya enggak diperintahkan. Nah itu jangan sampai kita seperti itu. Gak ada prajurit yang seperti itu. Ketika mau perang sembunyi, gak ada seperti itu. Latih mentalmu mulai sekarang dan perbantahan. Nah ini dia, kita juga harus menghindari yang namanya perbantahan. Kalau sudah diperintahkan, jangan berbantah-bantah. Ini tipe karakter prajurit. Kalau seperti ini, yang gak berbantah-bantahan. Ketika pemimpinnya, ketika letnannya katakan A. Ketika B. Nggak ada lagi A. Wah ini C nggak ya? Wah salah ini B. Wah nggak gitu. Kalau prajurit itu A. Sekali A. Sekali enggak. Melakukan perintah disertai dengan persungutan dan gerutu hanya akan membuat perintah yang dikerjakan menjadi semakin berat. Nah ini dia. Semakin berat nggak? Iya semakin berat. Bersungut-sungut mengalihkan fokus. Makanya sungut-sungut itu ketika kita kerja nggak sepenuh hati, aduh. Waktu itu kerasa lama, aduh. Malas banget, aduh. Lihat jam lagi, kapan pulang. Coba kalau sukacita, kalau sepenuh hati bekerja, nggak akan kerasa waktu juga. Nggak akan kerasa kalau bersukacita. Haleluya, sambil bekerja. Nggak akan kerasa. Makanya jangan sampai kita bersungut-sungut. Melemahkan kekuatan, nah ini dia. Bersungut-sungut melemahkan kekuatan dan membuat kita makin berat melakukan ketaatan itu. Sebaliknya jika kita melakukannya dengan syukur, kita akan mendapatkan energi lebih untuk menyelesaikannya. Kita akan lebih semangat kalau ada ucapan syukur. Makanya baik pekerjaan, baik rumah tangga harus ada ucapan syukur. Rumah tangga itu mau makan steak harga 2 juta, kalau perang di meja makan gak akan enak, percayalah. Mau makan steak 2-3 juta, 4 juta, mau mewah, ada barongsai bungyung haya, nggak akan bisa nikmatin, nggak ada damai sejahtera. Coba cuman lauk, tahu, tempe, telur, sambal. Kalau itu diiringin dengan ucapan syukur, luar biasa. Mungkin nambah, karena saya sudah alami. Ini yang kita harus jaga tuh damai sejahtera. Karena berkat itu bukan uang ya saudara. Jangan sampai kita sempit banget pemikiran kita. Berkat cuman uang. Enggak. Berkat itu bisa kita dapat teman baru, itu berkat loh. Link, referensi, teman baru. Wah itu berkat. Dapat ilmu baru, itu berkat loh. Jangan anggap enteng. Itu skill baru, itu berkat. Jadi berkat itu bukan hanya sekedar finansial kita, bukan hanya sekedar usaha kita meroket naik, enggak, bukan. Berkat itu sukacita, ketika di rumah kita ada sukacita, ada damai sejahtera, itu berkat loh. Banyak orang-orang kaya yang rumahnya gedung, yang gede miliaran rupiah, dia pengen sukacita, dia ingin keramaian di dalam rumahnya, tapi enggak bisa.
Tapi ada satu rumah yang gak begitu besar, sederhana, kecil. Tapi ada sukacita di dalamnya. Damai sejahtera. Percayalah, ketika ada hati yang gembira, penyakit gak ada. Gak ada yang menentang hal ini. Hati yang gembira adalah obat, gak ada yang menentang. Kamu stres, itulah yang buat kita cepat kepada Allah Bapa. Ketemu lagi. Nah itu, jangan stres. Makanya kalau udah sampai stres, kita di sini cenat, cenut, itu penyakit kayak jalan tol. Makanya jangan sampai stres. Sukacita aja, mau orang ngomongin kita ya udah. Itu salib kita tetap bersukacita. Asalkan kita tetap berada di jalan yang benar. Taat meski perlu pengorbanan. Nah ini dia, taat itu butuh pengorbanan. Enggak ada taat yang tanpa pengorbanan. Pasti harus ada yang dikorbankan. Seperti siapa? Yesus, Paulus, murid-muridnya yang lain. Kecuali Yudas. Murid-murid Yesus itu matinya enggak manusiawi. Martir semua, mati martir. Dan itu bukanlah hal yang mudah. Bukan hal yang mudah ketika nyawa kita mau melayang. Wah itu enggak gampang untuk melalui jalan seperti murid-murid Yesus itu enggak gampang. Filipi 2 ayat 16-17 sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah untuk sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ada dua kata yang penting menunjukkan pengorbanan dalam ayat ini, berlomba dan bersusah-susah. Bersusah-susah itu ya berarti susah, enggak gampang. Dia mau terus berusaha, susah kan? Susah, berusaha terus. Puncak dari penyembahan adalah pengorbanan, ingat. Puncak dari penyembahan adalah pengorbanan. Makanya kalau dulu tuh persepuluhan. Hukum yang diwajibkan persepuluhan. Tapi sekarang bukan persepuluhan hilang, ingat. Persepuluhan gak hilang, makin naik. Apa yang diinginkan? Tubuh, semua. Tubuh kita, Tuhan inginkan semua. Bukan 1/10 lagi, 1/20, 1/50, enggak. Tuhan mau semua. Makanya kalau enggak ngelatih dari 1/10 ini, gimana kita mau kasih semua? Makanya kita renungkan lagi. Namanya berkorban, pasti ada yang kita relakan. Berkorban kalau masih diuntungkan, apakah bisa dikatakan berkorban? Nah, ini dia, kita lah yang merenungkannya. Aku berkorban ini, tapi masih diuntungkan. Bisa gak sih kita ngomong itu berkorban? Aku ini berkorban waktu ini. Tapi ada timbal baliknya. Bisa gak itu disebut dengan pengorbanan? Bayangkan Yesus, semuanya dia berikan. Nah itu dia, penyembahan. Murid-murid Yesus, anak istrinya ditinggalin. Bahkan Markus pun berselisih paham sama Paulus. Karena dia rindu sanak saudaranya. Makanya ditinggalkan pelayanan, bertengkar sama Paulus, ditinggalkan Markus. Tapi bukan berarti ini jadi teladan, enggak. Tapi yang teladannya dia tetap baikan lagi, tetap rekonsiliasi lagi. Paulus memaklumi itu. Ini dia yang pentingnya. Makanya Yesus ingin diprioritaskan, dia ingin diutamakan. Pengorbanan Yesus Kristus itu mahal sekali. Jangan sepelekan salib. Karena itu kita gak bisa. Makanya Tuhan yang turun menggantikan kita. Untuk menunjukkan ketaatan pada Tuhan, ada harga yang harus dibayar adalah dengan berkorban. Paulus bahkan menyinggung tentang darahku dicurahkan ayat 17 untuk mengajarkan betapa seriusnya mempersembahkan ketaatan kepada Tuhan. Paulus mencurahkan darah bisa dikatakan ada 2 kali di dalam firman Tuhan. Bisa dikatakan dia sering disiksa di dalam penjara. Darahku mulai dicurahkan, bahkan hari terakhirnya
darahku mulai dicurahkan. Wah, di situ saya hancur hati. Pas baca itu saya dapat tugas untuk meneliti 2 Timotius. Wah, dia sebagai mentor menguatkan Timotius, Timotius yang masih muda, yang masih semangat, dia berusaha menguatkan. Darahku mulai dicurahkan di 2 Timotius. Hari terakhir Paulus menulis surat di penjara itu, wah, saya meneteskan air mata. Dan kenapa? Karena itu kalau kita bayangkan benar-benar, gak gampang karena penyiksaan. Dia mengalami penyiksaan. Sudah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Bayangkan ketika dia menulis, sudah tersedia, sambil tertatih-tatih tangannya. Dia masih menuliskan, sudah tercurah darahku. Dia masih nulis, udah tua, bayangin. Bisa jadi juga ada yang bantuin nulis Rasul Paulus, supaya bisa menjadi berkat. Yang bisa bantuin nulis siapa? Hanya satu, Dr. Lukas, yang menulis kitab Injil Lukas. Karena dialah yang menemani Rasul Paulus, penginjilannya Rasul Paulus. Ini dia yang harus kita maknai, bahwa penyembahan itu, yaitu pengorbanan. Kalau dulu korban bakaran udah beda lagi, sekarang kita yang berkorban. Dapat kita pahami dari surat-surat yang ditulis Paulus bahwa dia itu mengalami hal yang tidak mengenakan. Jadi ketika saudara sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, saya hanya ingin berpesan, jagalah kebersihan. Apa? Kebersihan hati dan pikiran. Makanya di Amsal dikatakan, jagalah hatimu karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau namanya racun, dia walaupun sedikit bisa nyebar enggak? Bisa. Makanya kalau sudah tercemar sama racun, nyebar itu kemana-mana. Air itu biar racunnya dari atas, kalau dia ngalir ke bawah, kita minum, ya terkena racun. Makanya Tuhan selalu ingatkan, jaga ini hati ini. Kamu ngomong kasar aja, keluarin perkataan perbendaharaan, itu bisa dinilai sebagaimana karakter kita dalam kehidupan ini. Makanya hati-hati dengan perkataan. Jaga hati supaya perkataan yang kita keluarkan baik, benar. Ya, supaya perkataan yang kita keluar membangun, meneguhkan, menguatkan. Kalaupun kita mau menegur, tegurlah dengan kasih, bukan dengan kekerasan. Banyak majikan-majikan yang dibunuh, bahkan ada kemarin dalam berita itu majikan dibunuh, tukang galon, dicor, dimutilasi, dicor. Karena apa? Karena suka ngomong kasar, suka nyiksa, mukulin dia. Tuhan Yesus. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan gak perlulah seperti itu. Kita udah dapat kasih. Kita udah dibebaskan dari namanya hukuman, kita juga bisa, seharusnya kita bisa bebaskan orang dari hukuman, kita memaklumi hal itu. Kita justru harus menyadarkan kalau kamu salah. Kalau dia sudah sadar akan kesalahannya, udah gak usah dihukum. Kecuali kalau dia masih belum sadar. Makanya kita harus menjaga hati kita. Jagalah kebersihan hati ya, hati kita. Seperti rumah kita kalau dipenuhi sampah, enak gak? Nyaman gak kalau di rumah penuh sampah, saudara? Enggak. Makanya sampah setiap hari harus dibuang. Sakit hati itu sampah. Kepahitan itu sampah. Kekecewaan itu sampah. Jangan disimpan, buang. Buang. Kalau engkau sekarang bawa sakit hatimu, mungkin perkataan orang, mungkin sikap orang, mungkin engkau diremehkan, engkau dikucilkan, kau tinggalkan sekarang sampah itu di tempat ini. Kalau engkau mau taat, supaya apa? Supaya engkau tidak jadi tawanan si iblis. Buang sampah itu, supaya engkau damai sejahtera. Tinggalkan sekarang sampah itu di tempat ini. Tuhan mau bekerja kalau engkau buka hati. Kalau penyakit, kalau kita sakit, terluka di luar, di kulit ini, ke dokter masih bisa sembuh.
Tapi kalau di dalam ini, mau ke dokter manapun gak bisa sembuh, saudara. Namanya sakit hati, kebencian, dengki. Mau ke dokter ini, gak akan bisa sembuh. Hanya satu yang bisa sembuhin, Roh Kudus. Makanya kalau saudara bawa hal itu kemari, buang, tanggalkan sekarang. Berikan kepada Yesus, serahkan semua kepada Yesus. Supaya Yesus yang bereskan. Kalau kita balas orang, kejahatan orang, apa sih yang bisa kita balas? Cuman sementara. Tapi kalau udah Tuhan Yesus yang balas, luar biasa. Tapi kita harus ampuni mereka supaya kita yang selamat, kita yang diampuni Tuhan. Soalnya kalau kita nggak ampuni orang, Tuhan nggak akan ampuni kita, saudara. Amin. Firman Tuhan, saya undang para tim profetik untuk maju ke depan. Mari saudara, kita mau mengampuni seperti halnya yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Paulus berpesan seperti ini, pengajarannya bagus, tetapi yang dikatakannya, teladanilah kehidupan. Padahal pengajarannya bagus, tapi dia gak bilang teladanilah pengajaranku, enggak. Teladanilah kehidupanku. Pengorbanannya, ketetapan hatinya kepada Tuhan. Itulah yang kita harus teladani. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Sebab tanpamu kami menerima hukuman Tuhan. Tetapi karena belas kasih-Mu, kami boleh diselamatkan dan kami boleh memperoleh kehidupan yang baru. Bapa, kami percaya apapun yang sekarang menjadi sakit hati kami, keluh kesah kami Tuhan, kami mau tanggalkan sekarang di tempat ini. Kami ampuni, kami lepaskan berkat pengampunan, berkat sukacita damai sejahtera kepada setiap orang yang melukai hati kami, yang menghina kami Tuhan, yang menjelek-jelekan kami di belakang. Kami mau lepaskan hal itu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan apabila kami terkadang seperti itu juga. Ampuni kami Tuhan. Kami mau bertumbuh seperti Engkau Bapa. Kami mau meneladani kehidupan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap bertumbuh dan berbuah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa dalam sorga, hamba sudah selesai berbicara. Tapi kami percaya Roh-Mu terus beracara pada setiap kami, terus menegur kami, terus menyertai kami. Karena kami tahu Roh-Mu lah yang menguatkan kami, Roh-Mu lah yang mengerjakan keselamatan tersebut Bapa. Sebab kami sudah dimateraikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih buat pelayanan Bapak Mordekai. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Dan bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar sebagai jemaat GBI Kota Baru, dapat segera menghubungi Sekretariat Gereja. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30,
ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Anak Betel Indonesia. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19:15 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Kita akan mengadakan ibadah gabungan memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih pada Kamis 18 Mei 2023 pukul 10 bertempat di Gedung Utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas sel GBI Kota Baru dapat menghubungi Bapak Yehuda Mordekai untuk wilayah Pos PI Simpang Acai dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Pos PI Patimura dan sekitarnya. Dibutuhkan segera pengerja sebagai sopir untuk GBI Kota Baru. Dan bagi jemaat Tuhan yang mempunyai keahlian di bidang tersebut, silakan menghubungi Bapak Yehuda Mordekai. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pribadi ya Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan sebagai pemimpin bagi gereja kami Tuhan yang dicalonkan sebagai Bapak Gembala Sidang di tempat ini. Biar kami percaya Tuhan tuntunan-Mu terus ada bagi hamba-Mu ini ya Bapak. Berkati keluarganya, berkati juga Ibu Yeni Tuhan sebagai Ibu Gembala. Saat ini Tuhan Engkau berkati, Tuhan tambahkan hikmat, taruhkan kerendahan hati lebih lagi di hadapan-Mu ya Bapak. Sehingga hamba-Mu lebih taat lagi kepadamu ya Tuhan. Taat melakukan firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat GBI Kota Baru di tempat ini. Ajar kami lebih taat lagi Tuhan kepada Engkau. Taat melakukan firman-Mu. Taat Tuhan dengar-dengaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami jemaat-jemaat-Mu pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara ya Bapa, tapi kami percaya Roh-Mu terus Tuhan ada dalam hidup kami, terus menyala-nyala, menuntun kami agar kami tidak salah melangkah ya Tuhan.
Biarlah kami mengikuti jalan yang sudah Kau sediakan ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu GBI Kota Baru ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka yang sudah beribadah ya Bapa, dan mereka juga yang tidak datang hari ini, biar Tuhan juga sama memberkati mereka, mengurapi mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan pagi hari ini ibadah dari pertama pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh bangsa Tuhan. Bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kami percaya pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Keselamatan terjadi Tuhan bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami serahkan seluruh segenap para pemimpin-pemimpinnya ya Bapak, dari presiden, wakil, para staf-staf dan seluruh jajarannya Tuhan. Taruhkan hati dan roh yang takut akan Engkau. Kami percaya bangsa Indonesia akan dimenangkan. Bangsa Indonesia akan diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, kami serahkan juga kota Jambi Tuhan, seluruh Jambi Tuhan. Kami seluruh umat-Mu di Jambi ya Bapa, bersatu, bergandengan tangan, berdoa bagi kota Jambi, agar kota Jambi dipulihkan, kota Jambi dimenangkan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh gereja-gerejanya ya Tuhan. Engkau berkati agar menjadi gereja yang taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga seluruh para penginjil-penginjil yang Kau utus ke seluruh penjuru ya Bapa. Engkau berkati Tuhan, pakai mereka ya Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga seluruh para keluarganya ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Kami percaya Engkau pakai juga seluruh mereka ya Bapa. Engkau memberkati setiap pelayanan apapun Tuhan pagi hari ini Bapa. Kami percaya berkat-Mu sama bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami shalom bagi umat-Mu Israel ya Bapa. Engkau berkati juga ya Bapa, agar menjadi umat yang taat dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu ya Bapa, umat pilihan-Mu, agar ada banyak suku, bangsa dan bahasa datang kepadamu melalui umat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar setiap puji-pujian dan penyembahan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, boleh menjadi wangi-wangian dan dupa yang harum bagi-Mu, sehingga Engkau memberkati kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dan taat akan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, biarlah Tuhan yang menyertai kami agar kami selamat pada rumah kami masing-masing dan berkumpul dengan keluarga kami, sehingga firman yang Kau tabur melalui boleh kami bawa pulang Tuhan, sehingga sukacita, damai, sejahtera daripada-Mu Tuhan mengalir bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, dan kau melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan jadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah, dan jadilah berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan boleh duduk dulu sebentar, kita akan penyerahan anak. Maaf tadi tidak ada konfirmasi.
dilakukan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Yesus ketika ia masih kecil, ia dibawa ke bait suci untuk diserahkan. Supaya apa? Supaya di situ dimateraikan sebagai tanda milik Allah, bukan milik dunia. Jadi kita harus menyerahkannya kepada Allah. Anak adalah berkat karunia. Jadi ketika anak nangis bukan berarti dia membuat kita terganggu, enggak. Tapi itulah ada sukacita. Berbahagialah ketika anak masih menangis. Sebab kalau anak sudah enggak menangis, itu berbahaya. Makanya anak adalah berkat, titipan dari Tuhan. Mau sebagaimanapun anak itu salah nanti besarnya, Tuhan juga seperti itu. Bukan Tuhan gak tahu kalau kita nanti menentang dia, kalau kita nanti bakalan melawan Tuhan, kalau udah besar nanti. Tuhan tahu, tetapi Tuhan tetap inginkan kita. Karena apa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Karena kita diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makanya kita sangat dikasihi oleh Allah. Kalau orang lain, malaikat pun yang tidak diciptakan oleh Tuhan, tuh malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan gak cari. Tapi kita yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Apalagi anak segambar dengan papa dan mamanya, harus dikasihi. Sejelek-jelek apapun anak, tetap harus kita ampuni, harus tetap kita kasih, harus tetap kita jaga. Seperti Samuel juga, dia anak yang diimpikan. Sebab kenapa? Orang tuanya susah dapat anak. Jadi kalau kita dapat anak, masih harus tetap mengucap syukur. Banyak jutaan orang di luar sana masih gak dikasih berkat sama Tuhan, belum diberikan. Tetapi kita yang sudah diberikan harus mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan keluarga yang diberkati, hari ini kita akan menyerahkan anak sebagai buah kasih dari Bapak siapa? Bapak Adenan Henriko Simarmata, benar? Ya. Dan nama Ibu Doris Siburian, benar ya? Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam Alkitab, bahkan Bapak Yusuf dan Ibu Maria pun menyerahkan bayi Yesus di bait Allah sebelum saya sebagai hamba Tuhan menyerahkan anak ini. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan tangan kita kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Mari kita doakan kedua orang tuanya terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami serahkan kedua orang tua ke dalam tangan-Mu Bapa. Kiranya kasih penyertaan-Mu, Engkau menguatkan dan meneguhkan agar dapat menjadi orang tua yang baik, yang dapat mendidik anak-anaknya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Bapa mengurapi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apakah betul nama anak Gwen Evelyn Simarmata? Mari kita arahkan tangan kita kepada Gwen. Hari ini saya sebagai hamba Tuhan memintakan berkat khusus dan menyerahkan hidupmu ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kasih.
yang akan memimpin hidupmu sampai dewasa, bahkan sampai masa tuamu. Dan pada hari ini saya nyatakan engkau menjadi bagian dari jemaat Tuhan yang sah dan diberkati. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeah.